pandai denai kaladang. Allah sapara mak pisang mani. Nandek pandai denai batenggang mului galati manangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MAC dimanapun berada. Kenapa Datuk Yus Perpatih dan sebatang menangis? Mari kita lihat pada wawancara berikut ini. Jadi Pak Amos kenapa dia dulu Pak? Jadi lah sebenarnya teman sekalian mengucapkan terima kasih di atas kedatangan anak-anak keponakan Ambo kemari telah menyilang Ambo ke rumah kediaman di Sungai Batang di Meninjau. Mengucapkan terima kasih, dan memang kebetulan Ambo sedang keadaan kurang sehat, jadi mudah-mudahan jadi ubek dan kedatangan. Amin. Memang dalam hari koko ingin berbincang dengan anak keponakan, lebih luas, lebih fokus, tapi mungkin kondisi dan situasi tidak mengizinkan. Mudah-mudahan kesempatan lain. Ya. Terutama dalam keadaan awak ini kok ditujukan kepada pewaris kampung adat sendiri, pewaris adat itu sendiri, generasi milenial keturun ini. Dan Ambo camehkan sebagai orang tua justru itu. Kalau sekiranya pewarisan itu mandek, pewarisan dari mama ke kemanakan itu tidak langsung, mama tidak memberi kemanakan menerima itu regulasinya tidak jalan. 30 tahun yang ketiga di ulang tahun Republik Indonesia yang ke-100, Ambo yakin, dan Ambo bukan yakin, Ambo cameh Minangkabau ke kainnya itu. Minangkabau sudah namanya tuh sudah Minangkabau. Tapi barangkali anak cucu Ambo nanti akan mencari Minangkabau. Mungkin di literatur sejarah nenek moyang kami pernah jaya, Minangkabau itu hebat, Minangkabau itu unik, tapi mereka tidak akan mendapatkan lain Minangnya begitu Dalam kehidupan sehari-hari. paling kali ini dari film-film dokumenter dibacanya dalam sejarah atau cerita-cerita orang tua tentang bagaimana jayanya anak Minangkabau, bagaimana hebatnya Minangkabau itu nak mengkhawatirkan. Jangan-jangan Ambo tinggal di generasi terakhir yang akan mencelek Minangkabau itu lainnya. Mudah-mudahan jangan. Bangga itu. Pewarisan itu sendiri itu nampaknya tidak jalan, mandek. Kalau kami dulu memang tidak pernah kuliah adat, sekolah adat itu kan tidak ada diskusi adat, tidak ada forum-forum pencerahan adat, tidak ada semacam kursus-kursus adat, tidak pernah ada. Kenapa kami bisa berada? Mencontoh, meniru, menteladani adat itu. Bagaimana prakteknya di masyarakat, di lapangan. Kami mencari ya. Remaja-remaja kami dulu sudah kami cari ya, kami pahami, kemudian diamalkan, dipraktekkan, bisa berada tuh. Jadi apa tadi mengalir cenderung air itu warisan pendidikan. Nah, akhirnya kalau sistem itu dipakai, apa yang jadi contoh? Dan ketidakladaan itu pun tidak ada. Praktek adat di tengah masyarakat yang harus ditiru, diteladani, dicontoh oleh angkatan muda itu tidak pernah ada. Bagaimana mereka berada? Seorang bayi yang lahir pakar pasti bisu. Karena apa? Tidak ada bunyi yang ditiru itu. Itulah keadaannya waktu ini. Lahirnya
itu sendiri bagian apa yang akan dicontoh diteladani untuk diwariskannya pula ke bawah. Itu yang tidak ada. Jadi dalam hal itu anjuran Ambo kepada kemenakan anak sadonya angkatan muda milenial, pewaris daripada diri sendiri, bicarakanlah adat itu, diskusikanlah adat itu, galilah adat itu, kemudian nilai cocok ndak ada dipertahankan saja, relevan ndak ada dipertahankan. Ada angkatan muda terpelajar. Sebab kalau kami dulu secara dogma begini beradat dicobakan, ini tidak bisa secara logika kayak gini, ya kan? Nah, untuk membuktikan adat itu benar atau tidak, logika atau dogma, adat itu khayal atau nyata, didiskusikan, digali adat itu, pertanyakan masalah. Sebab kalau bukan demikian, adat awal dan koko diwariskan dengan melalui tuturan-tuturan. Sedangkan dalam tuturan itu dikatakan bahwa katu bisa dijabaki. Artinya seluruh itu dengan misa, dengan kiasan, dengan melingkar, dengan jalan tidak langsung, maka dikatakan orang lawa kataku sebagai kalimat bersayap, kemari tabang misalnya, atau dikatakan orang dua bahwa itu bahasa klise. Klise film kan gitu, yang hitam jadi putih, putih jadi hitam. Sebab kalau kita hanya secara udah poin saja mulai, secara letterlek harfiah, secara apa yang didanga saja, apa yang dicaya, hakikat adat kena kerasuh. Nah, dalam budaya Minangkabau, nah nampak itu bukan rupa, nan terang itu bukan bunyi, tapi nasabaya itu. Nah, menerjemahkan itu tuh adalah batin. Makanya suara atau kata yang keluar dari hati itu akan diterima hati. Suara hanya apa yang takana dimuntahkan itu akan diterima telinga. Tidak akan meresap ke dalam senubari seseorang. Jadi ada macam itu budaya Minangkabau dan lantai punah justru itu. Bahwa masyarakat ini cenderung kepada masyarakat yang to the point, masyarakat yang instan, masyarakat yang tidak mau mikir bertele-tele, padahal rohnya adat itu daripada sindiran, daripada kata-kata yang demikian. Mereka sayang mengatakan bahwa itu tidak relevan lagi, itu terlalu bertele-tele, Minang itu terlalu banyak basa-basi, terlalu banyak kepura-puraan segala macam. Karena apa? Karena belum dikaji secara letterlek. Memang kamu makan di lapau, minta nasi, ibu nasi dari orang lapau, diajak orang salapau makan, ayo makan gitu semesta. Ajakan apa ini? Mereka menganggap itu ajakan bohong, ajakan munafik, tidak serius. Apa mau orang makan, tapi dia ada orang salapau makan. Nah, mereka melihat secara letterlek. Padahal dan sebagai itu apa makna daripada basa-basi itu? Nah, mereka tidak pandang lagi ini. Sebagian kaum intelektual. Karena apa? Karena ketidaktahuan mereka tentang substansi, tentang hakikat, tentang makna apa yang diajarkan nenek moyang awak pada adat itu. Jadi dalam hal itu hendaknya simpul-simpul itu dibuka. Hendaknya dalam hal itu apa yang menjadi lipat-lipat untuk kembang. Kalau mau dikakek supaya nampak keluar. Silakan banding. Silakan analisa apakah itu sebenarnya logika atau tidak, apa itu sebenarnya kontroversi atau tidak, maknanya diketahui. Nah, kalau ibarat katakan tadi, masa duduk seorang bahas samping-samping itu tidak terima kesehatan, ya, juga banyak balap-balapan. Tapi maknanya apabila suatu persoalan dipikirkan sendiri ya harusnya seorang akan ruwet dan rumit diselesaikan. Tapi bawalah berbicara dengan kawan-kawan, dengan famili.
adakan semacam apa namanya, diskusi, tanya jawab untuk mencari solusi yang keluar, akan lapang, akan banyak apa namanya, akan lega masalah narkoba, tidak serumit apa yang kita pikirkan tadi, kan itu. Nah, begitu banyak itu kan. Jadi kalau dipikir-pikir, jeniusnya orang Minang dulu dalam membentuk suatu karakter manusia Minangkabau, menyusun etika, menyusun tata krama bagaimana kita berbuat baik dalam masyarakat untuk diri sendiri dan untuk masyarakat. Orang dulu memang jenius, luar biasa. Tanpa sekolah, tidak pernah mengenyam pendidikan tinggi, ya kan? Tapi kok mereka bisa mengungkapkan sesuatu dalam beberapa kata saja yang punya tujuan tertentu, ya. Dan itu melingkupi ruang dan waktu sampai sekarang, sampai kini. Entah berapa ratus tahun yang lalu orang bercerita atau kata ungkapan tentang itu masih terpakai kini di zaman kini, atau barangkali yang harus dipakai, yang harus diterjemahkan, yang harus dikaji. Ada satu contoh. Nah, ini Ayo. Jadi di sana dimanapun berada, kondisi Mak Datuk Yus Parpatiah saat sekarang dalam keadaan kurang sehat, kurang fit. Jadi kemarin ke Patang beliau pun kedatangan Bapak Menteri, dan sebelumnya kedatangan Bupati Agam. Jadi hampir setiap hari beliau kedatangan tamu yang secara tidak langsung itu adalah pernyataan sikap bahwasanya kita tidak bisa meninggalkan apa yang disampaikan oleh Mak Datuk Parpatiah tadi, atau tidak bisa mengabaikan begitu saja, terutama untuk generasi muda. Pemirsa MAC, mari kita simak lanjut bagaimana kesimpulan Mak Datuk, dan kita minta pesan, dan kita juga minta satu wejangan dari beliau, suara pasambahan Mak Datuk Yus Parpatiah Nang Sabatang tu hadir sekian detik atau sekian menit di sini. Mudah-mudahan beliau masih bisa melakukan itu karena kondisi beliau dalam kondisi yang kurang sehat. Dan kami mohon doa kepada seluruh pemirsa Minangkabau Al-Culture MAC dimanapun berada, baik yang ada di dalam negeri ataupun di luar negeri. Semoga doa kita semua diijabah Allah dan beliau cepat sehat kembali dan pulih kembali seperti biasa, dan bisa memberikan ilmu yang baru atau memberikan terus wejangan-wejangan untuk generasi Minangkabau. Kemarin kita sekarang ada tempat sedikit ya. Banyak Bengkalai itu nadua sudah. Orang dulu tuh memberi kita ke PR yang harus dijawab, yang harus diselesaikan. Memang orang dulu kok tidak memberikan sesuatu fatwa begini, enggak. Itu sebabnya barangkali orang awak itu tidak membudayakan pesan-pesan tertulis. Dan orang mengatakan bahwa Minangkabau itu tidak punya tulisan. Buktinya satu pun tak ada buku tentang Minangkabau. Tapi sebenarnya ada. Tulisan Minang itu ada. Cuma tulisan Minang itu terpendam, tidak pernah disosialisasikan di dulu. Kini kok pernah disimpan oleh satu keluarga di Limau Kaum. Ambil Padang Jaya dan salah dalam buku tiga-tiga. di Limau Kaum di Tanah Datar. Baso pun ada Baso Minang, cuma tulisan itu di situlah tulisan terus sakato tulisan itu. Soalnya ada lah tulisan itu. Tapi nampaknya orang awak kena bertulisan. Kalau kita terpaku kepada sesuatu yang tertulis, sesuatu yang jadi, orang dulu menganggap kok itu ajaran itu tidak lancar, bodoh.
harus diberikan PR, harus diberikan sesuatu yang setengah jadi kalah. Itu nampaknya orang. Jadi memacu awak itu berpikir dan berkarya dan berinisiatif. Nah, seperti diagi orang dulu umpamanya cerita-cerita legenda. Umpamanya saja kan terkenal tuh asal nama Minangkabau tuh Madu Kabau. Iya kan, Madu Kabau kadang Kabau Pete. Katanya orang menjumpai Kabau Gadang, Kabau Betino, nami pisahkan dari anaknya sehingga jadi buas kan. Kemudian Nani Koko mencari lawan di Minangkabau itu ke Madu Kabau Gadang. Maka orang awak mencari situasi karena Kabau Gadang tidak mungkin dilawan dengan Kabau Gadang, walaupun mungkin itu 50-50 kan, kalau tidak kalah mana orang Minang dan pastinya namanya baca roy dicari anak kabau yang dipisahkan dari induan. Anak kabau harus menyusu, si induan itu ingin menyusukan anak. Waktu dilakukan di lapangan Wosobo lah anak kabau juga kabau tadi yang saya akan lawan daripada Minangkabau dan ke Jawa kan. Mereka kan bukannya bertempur, bukannya bercakap, tapi seakan-akan seorang ibu bertemu dengan anaknya. Ya, nalah dirindukannya, kemudian si anak aus lalu menyusu, lantas dimunculnya itu dipasang haji. Karena orang Kabau Gadang panjang juga, kita minta kompensasi, minta keringanan daripada lawan awak, tolong kami izinkan pakai taji karena kami tidak punya kabel sekarang itu. Silakan akan pancala taji duit kabel. Waktu nyepai pi menyusukan mindu aku bukannya disindu oleh mindu ini kan anak kan yang ibu. Maka si anak itu menyusu. Pari tadi terbosai parinya matilah kalah le kaboran Jawa di kaboran ini itu terjadi pada antai-antai sebodoh itu tapi apa itu bahwa orang Minangkabau itu menyelesaikan persoalan itu bukan dengan otot tapi dengan otak menjadi dengan situasi dengan apa namanya itu strategi dengan akal budi, bagaimana caranya menang dalam suatu pertarungan. Itu kan ajaran sampai gini. Dan orang Minangkabau itu sampai gini kan macam itu menjadi senjatanya itu malah mulut, diplomasi, bicara, sampai gini. Jadi dalam hal itu suatu kesimpulan bahwa orang Minang itu tidak menyelesaikan persoalan dengan otot melawan tanduk panjang, tapi dengan otak bagaimana caranya melumpuhkan lawan. Itu maknanya kan itu sebenarnya terkandung dalam cerita legenda itu. Bukannya kita membayangkan Kabau Gadang melawan Kabau bukannya itu. Itu kan simbolik. Satu contoh, Minang itu mendapatkan sendiri dari analisa, tapi benar atau tidak masyarakat akan menilai. Silahkan tinjau. Kenapa orang Minang memakai sistem kekeluargaan matrilineal? Karena tidak bangsa dari ibu, suku dari ibu. Ya. Sedangkan orang lain di Nusantara itu tidak pernah ada. Di dunia itu hanya beberapa suku bangsa yang mengambil keturunan dari garis keibuan. Setelah agama Islam masuk memang bernasab kepada ayah. Kita bersuku kepada ibu, bernasab kepada ayah. Kenapa harus kita bersuku dan memuliakan ibu? Itu adalah sebagai wujud dan memuliakan perempuan sebagai makhluk yang berjasa kepada kehidupan manusia sendiri. Dasarnya itu. Kenapa tidak dari ayah seperti orang Gabata, orang Manado, orang lain? Kalau kita malah bersuku turun dari ibu, ya kan? Kenapa? Ada legenda mengatakan bahwa waktu Datuk Perpatin Sabata untuk ditanggungan ke Walaya di suatu sungai, kandaslah perahu itu dari sejalan. Untuk itu melompeklah penumpang untuk mengeluarkan dari
turun tuh malah anak kemanakan non anak menonton. Itulah sebabnya maka kemanakan nomor jasok ini segala warisan untuk kemanakan, ya segala keturunan untuk kalian, anakku tidak urusan kami. Kata legenda itu legenda, entah itu entah indah, siapa percaya, gilo terjadi. Tapi sesuatu yang ambo rasa mendekati kepastian, ada 3 alasan orang Minangkabau mengambil maksudnya. 3 bagian, 3 pasal, 3 faktor. Yang pertama karena faktor kasih sayang, bahwa hubungan ibu dengan anak sejak dari dia menghamilkan, melahirkan, mendidik, mengasuh, itu adalah begitu akrab antara ibu dengan anak, ya kan? Kalau bapak itu kan pencari nafkah, dia itu sering keluar rumah. Kadang-kadang dia keluar, anaknya belum bangun, dia pulang, anaknya sudah tidur. Tapi ibu selalu mengawasi anak itu. Mulai dari hamil pertama saja pun, ibu itu sudah mengetahui bahwa dia itu punya suatu tugas pada orang yang dihamilkan. Seleronya berubah, dia sakit, dia demam, muntah. Sampai 9 bulan, 10 hari dia melahirkan, sudah lahir dengan begitu mengadu nyawa, maka dia itu juga mendidik, mengasuh sampai dewasa, sampai belajar mengecek, belajar ibu. Sedangkan bapak dalam hal itu tuh tugasnya hanya mencari nafkah, kan itu. Di situ sudah jelas bahwa awalnya kecintaan timbul dari antara anaknya tadi, dari rasa kasih sayang, keakraban yang orang pernah melahirkan dia dan mendidik dia dan tidak pernah memisahkan dirinya dari anaknya, ibu. Apa tidak pantas para Minangkabau mengambil bangsa kepada ibu, memuliakan ibu orang perempuan sebagai orang yang melahirkan? Tanyalah kepada perempuan yang pernah melahirkan bagaimana rasanya cinta kepada anak. Malah kadang-kadang tidak sebanding antara cinta anak kepada ibu. Jadi orang Minangkabau memikirkan begitu hebatnya pengorbanan, begitu hebatnya kasihnya seseorang kepada dirinya. Itulah alasannya untuk kajian mengambil ibu sebagai induk persukuan. Wajar tidak? Wajar. Satu. Dan kedua, seseorang bayi yang dilahirkan pasti anak ibu, walaupun bayi tabung. Tapi pastikah bayi yang dilahirkan itu kok anak biologis daripada suaminya? Belum tentu, ya kan? Belum tentu. Tidak pasti. Kalau seseorang ibu mengatakan iku anak den, itu jelas itu masyarakat tahu, ya kan? Bidan lebih tahu benar. Memang ambo membantu mengeluarkan, menolong pokok. Tapi ayah belum tentu itu anaknya secara biologis, secara hukum bisa saja. Maka untuk itulah barangkali agama mengatakan itu pakai bin dan binti, itu anak den diklaim anak itu anak berisiko, itu anak den lagi itu. Tapi ibu perlukah mengatakan itu anak den? Tidak perlu lah, memang anaknya kok. Memangnya mengandung, nyalai kan. Jadi pasti orang Minangkabau mencari yang pasti bukan dan mungkin. Apa tidak wajar orang Minangkabau kepada alasan bahwa perempuan itu adalah induk kesukuan, adalah orang yang mesti dimuliakan dan diagungkan, dan itulah pengabdiannya kepada ibu, antara anak dan ibu tadi. Jadi dalam hal itu orang Minangkabau wajar dan pantas patut ibana kalau ini itu menghormati perempuan, malah ini menjadikan induk persukuan di dalam adat. Dua kan. Yang ketiga, kalau dilihat dalam proses kelahiran seorang anak, ibu dan ayah itu pada hakikatnya kan
bekerja sama, kongsi. Ya. Nah, aku ngomong bahwa mereka itu adalah ibaratnya di dalam dagang orang itu kongsi. Kongsinya begini, bibit awal atau modal awal dalam dagang itu sama garam. Iya. Bibit kasihan kan? Iya. Itu. Kemudian siapa punya toko? Rahim siapa? Ibu. Kemudian siapa memanage barangku, yang mengatur barangku supaya barang galeku bisa maju, ibu. Siapa apa namanya tuh? Melayani orang, siapa melayani orang, siapa menyusun barangku, siapa nan iko nang koko mengurus belakangku supaya ibu, supaya lari, supaya laku ibu. Umpamanya dulu dalam apa lah, terlalu rumit kali itu, terlalu mengalir. Tani lah dulu, banyak sama banyak. Sawah siapa punya? Ibu kan? Nama nyiri, nama nyanyi siapa? Ibu. Nama mengkuat siapa? Ibu. Kemudian mau usahakan jangan kena hama penyakit segala macam, musuh-musuh tani ibu. Jadi ada 6 kewajiban ibu, aset ibu itu saja dari bibit baniah pertama sampai panen, sampai menyediak mengabi, sampai padi pulang. Itu ibu sebenarnya, ibu. Sedangkan ayah dalam hal itu, pertama modalnya bibit awal itu asetnya itu. Kemudian memasuk, ya, masuk pupuk lah. Nah, masuknya bukan menyerakkan pupuk ayah. Jadi 6:2 antara aset ibu dengan aset ayah. 6:2. Di dalam agama ada hadis mengatakan, seorang sahabat bertanya ke Rasulullah, ya Rasulullah, siapakah manusia yang wajib kami hormati daripada engkau ya Rasulullah? Ibumu. Sudah itu siapa lagi Rasulullah? Ibumu. Sesudah itu ibumu. Sudah itu ada lagi ya Rasulullah? Bapakmu. 3 kayu cik ke bapak. Ya. Itu hadis itu. 3:1 sama tidak dengan 6:2. Cocok mana, walaupun itu mendapat inspirasi dari Islam. Sebelum Islam masuk ke Minangkabau, orang Minang pada datu ajaran telah lebih dulu. Maka dalam hal itulah secara ilmiah dapat kita kaji, dapat kita fikirkan bahwa tidak begitu saja orang Minangkabau mengambil adat, tidak begitu saja orang Minangkabau mengambil satu kesimpulan untuk masyarakatnya kalau bukan dengan pemikiran yang matang. Siapa pikir orang ratusan tahun di Bandar Alam, orang tidak bersekolah, orang tak berpengalaman. Kok bisa? Nah itulah, kita hargailah itu. Jalan pikiran, pola pikir orang dulu, kesimpulan dulu, kita tak sampai kini, kenapa bisa? Nah jadi itulah, maka banyak simpul alun terbuka. Banyak kini lipik alun terkampung. Itulah kewajiban anak-anak muda ini, menyimpan pemuda-pemudi milenial untuk meneliti kembali, untuk meninjau balik apa itu rahasia-rahasia daripada pesan-pesan adat Minangkabau. Nah banyak hal-hal demikian, dan itu yang ambo harapkan sebagai orang tua, kiranya anak kemenakan ambo dalam hal itu menghargai apa nalah lacuran dulu, apa nali tarupuran dulu, kita jadi sawah tu kini terbongkalai lah menjadi lalang, nah cualah nanti itu olah berbalik, cualah itu ditanam berbalik, cualah itu disiangi berbalik, sehingga berseluruh hakikat daripada adat budaya Minangkabau sendiri
Sebenarnya apa agungnya yang dipikirkan orang dulu. Barangkali dalam itu banyak yang harus kita bincang, tapi karena waktu yang terbatas dalam keadaan bertamu dan kemudian penawar dalam keadaan kondisi kurang bersahabat dengan kesehatan ya, itu dapat disampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan kesempatan lain kalau ada peluang, insya Allah aku ingin banyak berbincang sebenarnya dengan teman-teman, dengan masyarakat, pemuda-pemuda pewaris daripada adat itu sendiri. Jadi ini nako, kalau mama lengah, kalau mama tidak peduli untuk menurunkan generasinya pesan-pesan adat ataupun pewaris pada itu, japui ulalah, tanyakan ke mama. Nggak tahu mama itu adukan diskusi, cari kira-kira yang berkompeten dalam hal itu. Jangan dibiarkan keadaan macam itu saja. Kalau dipercayakan, ya terserah terjadi. Insya Allah. Nanti kalau panjang mencatat itu 30 tahun negatif, kalau keadaan tidak berubah, ada akan hanyut. Itulah yang mengkhawatirkan, semoga itu jangan terjadi, dan tolonglah fatwa mulan seketika itu di gamak-gamak baru dibaci, dikunyah-kunyah baru dulu. Tolong itu diperhatikan, dan itu adalah pesan daripada Fatwa. Dan terlanjur berbicara tentang adat selama 40 tahun. Sekian saja anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.